Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak rica-rica ati ampela. Rasanya yang pedas, gurih, kemudian agak sedikit manis. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama ini ada 7 pasang ati ampela yang sudah aku rebus sampai matang ya teman-teman. Jangan lupa air rebusannya ditambahkan serai, daun salam, jahe, dan juga daun jeruk. Kemudian kalau sudah matang dan sudah dingin, ini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian sisihkan dulu ya. Ada 1 batang daun bawang, ini kita potong-potong aja seperti ini. Jika daun bawangnya kecil, teman-teman bisa pakai 2 batang ya. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting. Tambahkan 1 sendok teh garam dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Lalu ini kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Panaskan wajan, kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Ini kita tumis sampai bumbunya harum ya teman-teman. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong ya. Tambahkan 1 batang serai, 3 cm jahe yang sudah dikeprek, dan juga 4 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya. Lanjut ditumis sampai bumbunya matang dan tanek ya teman-teman. Kemudian masukkan ati ampelanya. Nah, karena ati ampelanya tidak aku goreng, ini akan aku masak kurang lebih selama 1-2 menit sampai ati ampelanya ini berkulit dan juga wangi. Nah, seperti ini cukup. Ini ati ampelanya sudah berkulit. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk sampai kecapnya wangi ya teman-teman. Nah, kalau sudah wangi dan tercampur merata, ini kita tambahkan air kurang lebih 400 ml. Aduk-aduk supaya tercampur merata. Kalau sudah mendidih, teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Supaya bumbunya lebih meresap dan juga cepat matang, teman-teman bisa ungkep ya. Ini aku ungkep kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit diungkep, ini dia hasilnya teman-teman. Aromanya juga sudah enak dan ati ampelanya lebih berbumbu ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Nah, sebelum disajikan, ini aku akan ambil rempah-rempahnya. Dan terakhir aku masukkan daun bawangnya. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, sampai tercampur rata dan juga daun bawangnya layu. Kalau sudah tercampur rata dan rasanya juga sudah pas, rica-rica ati ampelanya bisa kita sajikan. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengolah sayur pokcoy menjadi menu super duper nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 400 gram pokcoy, kemudian aku buang bonggolnya dan dicuci bersih. Untuk bumbu halusnya ada 5 siung bawang putih dan 10 buah cabai rawit merah. Tambahkan 2 sendok makan ebi, kemudian direndam air panas dan dicuci bersih. Blender semua bahan ini sampai kurang lebih seperti ini ya. Panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah di blender tadi. Tumis bumbu menggunakan api yang kecil sampai bumbunya ini matang dan tanak. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 50 ml. Tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, dan gula pasir secukupnya. Kemudian masukkan sayur pokcoy yang sudah kita cuci bersih. Besarkan api kompornya dan masak sampai sayur pokcoynya ini matang. Kurang lebih 1-2 menit saja ya teman-teman, agar nanti rasanya masih kriuk-kriuk ya. Kalau dimasak terlalu lama, nanti sayur pokcoynya ini akan cenderung rasanya lebih pahit ya teman-teman.
Jadi dimasak sebentar saja, kurang lebih 1-2 menit. Jangan lupa koreksi rasa ya, oke? Nah, kalau semua sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Ya. Mari kita masak tempe dan juga terong menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 1 papan tempe. Ini tadi tak timbang ada 200 gram ya teman-teman. Kemudian dipotong sesuai selera. Nah, kalau aku potongnya seperti ini ya. Kemudian ada 2 buah terong hijau. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kalau teman-teman tidak ada terong hijau, bisa diganti dengan terong ungu maupun terong lalap. Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Kalau sudah dipotong semua, teman-teman bisa rendam terongnya di air yang sudah diberi garam. Tujuannya agar terongnya tidak menghitam ya. Lalu kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lalu ada 2 buah tomat merah. Ini kita potong tipis-tipis seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, teman-teman bisa siapkan cobek. Lalu masukkan 2 siung bawang putih, 6 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong, 7 buah cabai rawit merah, 75 gram cabai merah keriting. Ini aku sudah rebus sampai matang supaya nanti tidak langu ya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita ulek kasar aja teman-teman, supaya nanti masih kelihatan tekstur bawang dan cabenya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak, kemudian kita goreng tempenya. Goreng tempenya sampai matang ya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Masih menggunakan minyak yang sama, teman-teman bisa goreng terongnya. Gunakan api yang cukup besar dan minyak yang benar-benar panas supaya nanti warna terongnya tetap cantik seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai terongnya habis. Agar rasanya lebih mantap, teman-teman juga bisa menambahkan 100 gram ikan teri tawar. Kalau teman-teman punya yang teri yang asin, teman-teman bisa kurangi takaran garamnya ya. Ini sudah dicuci bersih, lalu digoreng sampai matang dan kering seperti ini. Lalu tiriskan. Kemudian teman-teman bisa tumis bumbunya. Ini menggunakan minyak bekas menggoreng ikan teri ya teman-teman. Tambahkan 2 lembar daun jeruk yang sudah disebek-sebek. Kemudian ditumis sampai matang. Kalau bumbunya sudah matang, teman-teman bisa masukkan tomat merahnya. Bagi teman-teman yang tidak suka terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu ayam bubuk dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tumis kembali sampai tomatnya matang. Nah, kalau sudah matang, teman-teman bisa masukkan tempe dan terong gorengnya. Tambahkan 70 ml air panas. Gunakan air mendidih ya teman-teman, karena ini nanti kita masaknya hanya sebentar. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan teri gorengnya. Masak sebentar saja, cukup sampai terinya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa teman-teman, oke? Jika rasanya sudah pas, bisa kita angkat dan siap sajikan. Mari kita masak sawi putih, tahu, dan juga telur puyuh menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan sawi putih. Ini beratnya kurang lebih 300 gram ya teman-teman. Kemudian dicuci bersih dan kita potong-potong seperti ini. Sepuluh buah tahu kuning. Ini kecil-kecil ya teman-teman, beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian tahunya ini kita potong menjadi 4 bagian, atau bisa sesuai selera teman-teman ya.
Setelah tahunya selesai dipotong, teman-teman bisa goreng tahunya sampai matang ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, serta share video ini ke sosial media teman-teman, supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, setelah itu teman-teman bisa siapkan cobek dan tambahkan 1 sendok makan ketumbar, 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng, 5 buah cabai keriting merah, dan 1 sendok teh garam. Semua bahan ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup, ini bumbunya sudah halus. Lalu teman-teman bisa panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng dan tumis bumbu halusnya. Kalau bumbu halusnya sudah harum, teman-teman bisa tambahkan 2 lembar daun salam dan 3 cm lengkuas yang sudah digeprek. Tumis kembali sampai bumbunya matang dan tanak ya. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu goreng dan tambahkan 10 butir telur puyuh. Tambahkan juga 5 buah cabai rawit merah ya. Ini aku biarkan utuh supaya nanti yang tidak doyan pedas bisa makan. Nah, setelah semua tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 1 liter santan dari setengah butir kelapa. Kita tunggu sampai santannya mendidih ya teman-teman. Jangan lupa sering diaduk supaya santannya tidak pecah. Nah, ini santannya sudah mendidih ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan sawi yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Ini kita aduk sebentar sampai sawinya agak mengempis ya. Lalu teman-teman bisa bumbui dengan 1 sendok makan gula merah dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, untuk penggunaan garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah 5 menit kita masak, ini sayur santan, sawi putih, tahu, dan telur puyuhnya sudah matang. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan memasak olahan buncis, putreng, dan juga daging ayam menjadi menu super nikmat. Pertama-tama kita siapkan 100 gram buncis. Ini sudah dicuci bersih dan kita siangi. Kemudian dipotong-potong memanjang kurang lebih 3 cm seperti ini. 150 gram jagung muda atau putreng. Ini sudah dibersihkan dari serabut-serabutnya ya. Lalu dicuci bersih dan kita potong memanjang seperti ini supaya selaras dengan buncisnya. 150 gram daging ayam filet, aku menggunakan bagian paha. Kemudian dicuci menggunakan air perasan jeruk nipis. Kemudian kita potong memanjang seperti ini ya, atau sesuai selera teman-teman. Bisa juga menggunakan bagian dada ya. Kemudian ayamnya ini kita seasoning dengan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini kita aduk sampai rata ya. Kemudian ini kita marinasi kurang lebih selama 10 menit agar semua bumbunya terserap dengan baik. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Lalu ayamnya ini kita goreng sampai kecoklatan seperti ini kurang lebih selama 2 menitan ya teman-teman. Lalu ini kita bisa sisihkan dulu. Siapkan cobek, kemudian masukkan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 2 cm jahe, dan setengah sendok teh garam. Nah, jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, teman-teman bisa tambahkan cabai rawit ya.
Lalu ini kita haluskan sampai kurang lebih halusnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa panaskan minyak, lalu kita tumis bumbu halusnya. Tumis menggunakan api kecil sampai bumbunya matang dan tanak ya. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Lalu teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Jika airnya sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan daging ayam gorengnya. Kemudian bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram dan 1 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk sampai semua bahan larut ya teman-teman. Ungkep kurang lebih selama 5 menit supaya bumbu dan daging ayamnya benar-benar matang dan semua bahan tercampur rata. Setelah itu teman-teman bisa masukkan buncis dan jagung mudanya. Ini kita masak kembali kurang lebih selama 5 menit atau sampai semua sayurannya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini setelah 5 menit dimasak, sayurannya sudah matang dan rasanya juga sudah enak sekali. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Cukup 1 kali masak, sudah lengkap ya teman-teman, ada sayurnya dan protein hewaninya. Gimana teman-teman, mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba resepnya ya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.